Oke cuy, kembali lagi bersama saya di channel Wahid Kram Otak, channel yang sangat-sangat meresahkan di muka bumi ini cuy. Oke, sebelum ke videonya, buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, dan dikabulkan segala keinginan kalian, jangan lupa kalian subscribe dulu cuy. Oke coy, di video kali ini Mimin mau membahas tentang pergerakan pemain-pemain yang ada di eFootball coy. Pergerakan apa yang kita bahas adalah pergerakan tanpa bolanya coy, atau pergerakan AI-nya. Oke, buat kalian yang mau jago untuk bertahan, kalian bisa tonton video Mimin yang ini coy. Di situ Mimin kasih tutorial cara bertahan yang baik dan benar. Oke, sebelum ke videonya, jika video ini rame coy, Mimin bakal bahas pergerakan pemain-pemain yang lainnya cuy, seperti playmaker kreatif, nomor 10 klasik, atau back sayap finisher cuy. Karena ini video pertama cuy, jadi Mimin bahas dulu dari GK cuy. Untuk GK ini ada dua tipe GK cuy, yaitu GK agresif dan GK defensif cuy. Buat kalian yang udah paham, kalian bisa skip video ini cuy. Buat kalian yang belum paham, kalian tonton sampai habis video ini cuy. Oke, seperti apa pembahasannya cuy? Mari kita intip. Oke, kita bahas dulu dari GK agresif cuy. Oke, untuk GK agresif ini keunggulannya apa sih daripada GK defensif cuy? GK agresif ini lebih cenderung dia refleksnya yang tinggi cuy. Sebagai contoh di sini Pickford ya cuy, refleksnya itu 95 dan yang lainnya itu hanya 90-an cuy. Selanjutnya ada Ter Stegen cuy, bisa kalian lihat di sini refleksnya itu 93 dan yang lainnya itu hanya 90-an dan 80 cuy. Dan ada juga Diogo Costa cuy, di sini refleksnya 94 dan yang lainnya bisa kalian lihat sendiri cuy di sini. Ya meskipun nggak semua cuy, cuman rata-rata untuk GK agresif itu ya cuy, sensitivitasnya itu lebih diunggulkan cuy, atau lebih tinggi daripada yang lainnya cuy. Oke, untuk keunggulan menggunakan GK agresif ini cuy, kita langsung bahas saja di gameplaynya cuy. Untuk GK agresif ini cuy, lebih cenderung dia keluar kotak penalti ya cuy, atau maju-maju cuy, tidak stay terus di bawah mistar gawang seperti GK bertahan ya cuy. Kalian bisa lihat di sini cuy. Nah, ketika kita menyerang, GK agresif ini akan maju cuy, keluar dari kotak penalti cuy. Nah, GK agresif ini sangat cocok cuy untuk kalian gunakan ketika menjumpai musuh meta terobosan ya cuy, atau musuh yang menggunakan meta terobosan, karena dia sangat agresif dan sering maju-maju, jadi sangat mudah untuk memotong terobosan-terobosan musuh cuy. Contohnya seperti di video ini ya cuy. Dan bahayanya GK agresif itu seperti ini ya cuy, ketika sapuannya itu tidak akurat dan jatuh ke musuh, sangat-sangat berbahaya cuy, karena posisi GK kita masih di depan dan musuh langsung bisa melakukan shooting cuy. Nah, contohnya seperti ini cuy, ketika Mimin melakukan umpan terobosan cuy, dan GK agresif ini akan langsung maju ke depan cuy. Cuman berbahayanya cuy, jika bola ini terkena musuh atau menghalaunya kurang bagus cuy, bisa menjadi ancaman buat kita cuy. Nah, ini lagi cuy, bola belum nyentuh kotak penalti aja, GK agresif ini udah mau maju-maju aja cuy. Sangat nafsu sekali ya cuy. Kalau buat refleks GK agresif ini jangan diragukan lagi ya cuy, karena refleksnya sangat bagus sekali. Kelemahan GK agresif ini adalah bola-bola jauh atau bola-bola tinggi cuy, karena rata-rata GK agresif ini tingginya itu hanya 180-an cuy. GK yang refleksnya bagus itu cuy, biasanya GK pendek cuy, karena GK pendek ini geraknya lebih lincah cuy ya, daripada GK tinggi. Refleksnya lebih rendah, cuman keunggulan GK tinggi itu bola-bola tinggi dan bola-bola jauh cuy, atau jangkauan dia itu lebih luas cuy. Untuk pergerakan dan refleksnya cuy, bisa kalian lihat di video ini cuy.
Oke, selanjutnya kita bakalan membahas GK defensif cuy. Nah, untuk kelemahan GK defensif ini adalah di refleksnya cuy, yang terbilang sangat rendah. Sebagai contoh di sini ada Courtois, selanjutnya ada David Simon cuy, yang refleksnya 94, sedangkan tangkapan kiper aja udah mimin bikin 99 cuy, tapi refleksnya cuman mentok di 94. Wajar lah cuy, namanya pemain bansos. Untuk Victor Baya ini terbilang cukup lumayan ya cuy, racikan standarnya itu udah 94 refleksnya, dan bisa mimin bikin di 99 cuy refleksnya, tapi statistik lainnya jadi turun cuy ya. Seperti namanya cuy, karena dia GK defensif, makanya dia selalu stay di bawah Mister Gawang ya cuy, tidak mau keluar-keluar kecuali keadaan mendesak atau ketika kalian menekan tombolnya dia bakalan maju cuy. Dan pergerakannya sangat lambat atau refleksnya kurang, jadinya seperti ini cuy. Ketika kita menyerang cuy, GK defensif ini tidak mau maju-maju ke depan cuy, dia lebih baik menunggu di belakang sambil coli. GK defensif ini lebih suka stay di belakang ya cuy, atau di bawah Mister Gawang daripada harus keluar dari kotak penalti cuy. Contohnya seperti ini cuy ya. Ini kalau GK agresif udah maju mengambil bola cuy. Karena GK defensif dia diem aja, tidak mau bergerak. Subscribe cuy, subscribe. Jangan nonton doang, kalian kira bikin konten enak apa? Udah nggak subscribe, nggak like juga lagi. Cuman modal biji mata doang kalian nonton. Paket aja palingan kalian hotspot. Buruan subscribe, kalau enggak mimin sentil juga nih biji mimin. Untuk kekurangannya, GK defensif ini cuy sangat mudah terkena umpan terobosan ya cuy, karena dia tidak mau maju, selalu stay di belakang terus cuy. Bisa kalian lihat juga di sini mimin melakukan serangan ya cuy, dan GK defensif ini tidak mau maju cuy. Dia hanya mau maju ketika bola sudah hampir menyentuh kotak kecil ya cuy. Kalau belum, dia tidak mau maju cuy. Kalau GK agresif di daerah sini aja dia udah langsung maju ke depan cuy, ketika CB kita udah tidak sanggup mengejar musuh. Di posisi kayak gini sebenarnya kalian bisa majukan kiper kalian cuy, dengan cara tekan tombol larinya ke bawah, maka kiper kalian bakalan maju cuy. Namun ketika striker musuh ada dua, jangan kalian majukan cuy. Tapi ketika striker musuh hanya satu dan kalian ngerasa back kalian sudah tidak sanggup mengejar musuhnya, bisa kalian majukan cuy. Namun kalian majukan ketika GK kalian belum kelihatan cuy. Kalau GK kalian udah kelihatan, jangan kalian majukan karena musuh bisa mengelak cuy. Ketika kalian adu sprint dengan musuh cuy, jangan kalian tekan analog dua kali cuy, atau membody musuh di dalam kotak penalti cuy. Nanti jadinya bakalan seperti ini. Lebih baik kalian body musuhnya di luar kotak penalti, atau kalian sliding musuhnya di luar kotak penalti cuy, jika kalian ngerasa back kalian nggak sanggup mengejar musuhnya. Atau bisa juga kalian majukan kipernya cuy, dan jangan kalian body atau sliding di kotak penalti, karena musuh bakalan mendapatkan tendangan penalti. Seperti mimin di sini cuy, musuhnya nggak sanggup mengejar pemain mimin dan dia membody pemain mimin cuy, dan akhirnya menjadikan mimin mendapatkan tendangan penalti. Buat kalian yang butuh formasi-formasi yang cocok buat push divisi cuy, atau buat gaya main serangan balik atau penguasaan bola, kalian boleh cek video mimin di akun mimin cuy. Kalian masuk aja ke akun mimin yang ini cuy. Itu dulu video dari mimin cuy, buat kalian yang mau rezekinya lancar, sehat selalu, dan dikabulkan semua keinginan kalian.
Jangan lupa kalian subscribe dulu cuy. Buat yang nggak subscribe, kalian doa aja sendiri anjing. Pelit kali. Subscribe gratis, subscribe dulu, subscribe biar Mimin makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya cuy. Bye bye.